Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim, yaitu masih dalam kitab shalah, itu bab yang ke-126, itu bab jami' salatil lail wa man nama anhu aw marid. Itu bab yang menjelaskan tentang salat malam dan orang yang tertidur darinya atau sakit. Hadis ini hadis yang ke-1736 dari kitab Sahih Muslim. Hadis ini dari Zurarah rahimahullah, anna Sa'ad ibn Hisham ibn Amir arada an yaghzuwa fi sabilillah. Ya, hadis ini cukup panjang, yaitu dari Zurarah bahwasanya Sa'ad ibn Hisham ibn Amir ingin berjihad di jalan Allah SWT. Faqadimal Madinah, kemudian beliau datang ke Madinah. Fa'arada ayyabi'a aqaran lahu biha, dan beliau ingin menjual. Aqaran itu diartikan bisa rumah ataupun tanah yang dia miliki di Madinah ketika itu. Fayaj'alahu fis silahi wal qura, yaitu kemudian dia jual barang tersebut, rumah atau tanah tersebut, kemudian dia belikan senjata dan kuda. Wa yujahid ar-rum hatta yamut, kemudian dia berjihad di jalan Allah SWT memerangi orang-orang Rum atau orang Romawi sampai meninggal. Ini keinginannya. Falamma qadima al-Madinah, ketika dia sampai di kota Madinah, laqiya unasan min ahli Madinah, kemudian beliau menemui beberapa orang dari penduduk Madinah. Fanahau an dzalika, maka mereka melarang Sa'ad ibn Hisham ini melakukan hal tersebut. Wa akhbaruhu anna rahtan sittatan aradu dzalika fi hayati nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Fanahahum nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa qala alaysa lakum fiyya uswatun. Maka mereka penduduk Madinah tersebut melarangnya, kemudian memberitakan bahwasanya dulu juga ada 6 orang dari sahabat yang mereka hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka juga menginginkan hal tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melarang mereka. Kemudian Nabi mengatakan, bukankah aku menjadi contoh bagi kalian? Yaitu Sa'ad ibn Hisham ini dia ingin berjihad di jalan Allah SWT atau fokus beribadah kepada Allah SWT dengan berjihad dan meninggalkan yang lainnya. Sebagaimana juga di zaman Nabi SAW ada sebagian sahabat yang juga mereka datang kepada Nabi SAW ingin
fokus dalam beribadah, kemudian mereka sholat tidak tidur, kemudian berpuasa tidak berbuka, kemudian tidak menikah. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Begitu juga saat ini. Untuk menemaniku, dalam riwayat lain disebutkan sampai beliau bersumpah agar Hakim ini menemani dia menemui Aisyah. Faqala, yaitu Hakim ini Aflah mengatakan, ma ana biqaribiha, saya tidak mungkin mendatangi Aisyah. Li'anni nahaituha an taqula fi hataini syi'ataini syai'an fa abad fihima illa mudiyya. Karena aku, kata Hakim ini Aflah, aku dulu pernah melarang Aisyah untuk ikut serta dalam pertikaian dua kelompok yang terjadi di zaman beliau, yaitu di mana terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib pertikaian, yaitu salah paham atau beda ijtihad antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, Thalha dan Zubair, sehingga terjadi peristiwa yang disebut dengan perang Jamal atau perang unta. Dan Aisyah ketika itu ikut pihak Thalha dan Zubair. Maka Hakim ibni Aflah mengatakan, aku enggak mau datang kepadanya karena aku dulu sudah bilang sama Aisyah, jangan ikut-ikutan, bahasa saudaranya gitu, enggak usah ikut-ikutan dalam fitnah. Tapi Aisyah akhirnya ikut. Kemudian apa kata Sa'ad ibn Hisham, fa aqsamtu alaihi, aku pun bersumpah maksudnya supaya kamu harus menemani aku.
Akhirnya ya Hakim ini Aflah mengalah. Faja'a fantalaqna ila Aisyah. Kemudian pun kami berangkat menuju Aisyah. Fasta'dhanna ya 'alaiha fa'adzinat lana. Kemudian kami minta izin kepada Aisyah untuk menemui beliau, kemudian beliau mengizinkan kami. Fadakhalna 'alaiha, kami pun masuk menemui beliau. Faqalat ahakimun, maka Aisyah langsung mengatakan, apakah ini Hakim? Fa'arafathu, maka kemudian kata Sa'ad bin Hisham, Aisyah mengenal Hakim dari suaranya tentunya, karena para sahabat ataupun para tabi'in menemui Aisyah itu di belakang hijab. Maka wallahu alam ketika beliau mengucapkan salam, maka suaranya terdengar oleh Aisyah, maka Aisyah langsung mengetahui ini Hakim. Qala na'am, ya. Faqalat man ma'aka, siapa yang datang bersamamu? Qala Sa'ad bin Hisham. Qalat man Hisham? Qala Ibnu Amir. Fatarahhamat alaihi wa qalat khairan. Kata Aisyah, siapa yang datang bersamamu? Yaitu dia mengatakan, yaitu Hakim mengatakan Sa'ad bin Hisham. Hisham siapa? Hisham Ibnu Amir. Yaitu Hisham Ibnu Amir ini adalah sahabat. Ini bapaknya Sa'ad ini, Hisham bin Amir, sahabat yang beliau meninggal pada perang Uhud. Kemudian Aisyah mendoakan Hisham bin Amir. Ya. Aisyah mendoakan ya, Ibnu Amir, waqalat khairan, dan mengatakan perkataan yang baik tentang Hisham bin Amir. Qala Qatadah kana usiba yauma Uhud, yaitu Qatadah perawi hadis mengatakan bahwasanya Hisham ini dulu meninggal ketika perang Uhud. Faqultu, yaitu Sa'ad bin Hisham, ya ummul mukminin anbi'ini an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat alasta taqra'ul Qur'an? Qultu bala. Qalat fa inna khuluqa nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam kana al-Qur'an. Aku bertanya kepada Aisyah, wahai ummul mukminin, beritakan kepadaku tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, bukankah engkau membaca Al-Qur'an? Maka aku mengatakan, iya. Qalat, maka Aisyah mengatakan, sungguhnya akhlak Nabiullah yaitu sallallahu alaihi wasallam adalah Quran. Apa maksudnya? Para ulama menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya Al-Qur'an, yaitu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintah yang ada dalam Al-Qur'an, meninggalkan larangannya, berhenti dari hudud-hudud yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yata'addab ma'a adabil Qur'an, ya, beradab dengan adab yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan Al-Qur'an. Makanya Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu akhlaknya Al-Qur'an. Ya, Imam Nawawi mengatakan al-amal bihi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam beramal dengan Al-Qur'an. Wal wuquf inda hududihi, yaitu berhenti dari hal yang dilarang oleh Al-Qur'an, wa ta'addub bi adabihi, dan beradab dengan Al-Qur'an, wal i'tibar bi amsalihi wa qasasihi wa tadabburihi wa husni tilawatihi, dan mengambil pelajaran dari kisah-kisah Al-Qur'an dan mentadabburinya dan membaca Al-Qur'an dengan baik. Ini yang dimaksud dengan akhlak Nabi Al-Qur'an. Kemudian Sa'ad bin Hisham mengatakan, fahamamtu an aqum, aku ingin ketika itu, setelah mendengar itu, aku ingin pergi, aku ingin berdiri dan pergi. Wala as'al ahadan an syai'in hatta amuta, dan aku tidak akan bertanya kepada siapapun tentang sesuatu sampai aku meninggal. Thumma badali, tetapi terbetik dalam benakku, ya, kata beliau, fakultu ambi'ini an qiyami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang tadinya beliau ingin pergi, setelah dapat jawaban itu, ternyata terlintas dalam pikirannya pertanyaan, yaitu dia mengatakan, wahai ummul mukminin, ya, ceritakan kepadaku tentang bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat,
alasta taqra'u ya ayyuhal muzammil? Aisyah mengatakan, bukankah engkau membaca surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil? Qultu bala. Aku mengatakan ya. Qalat fa inna Allah azza wa jalla iftarada qiyamal lail fi awal hadhihi surah faqama nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu hawlan wa amsaka Allahu khatimataha 12 syahran fis sama hatta anzalallahu fi akhir hadhihi surah at-takhfif fa sara qiyamul lail tatawwuan ba'da al-fariidah. Aisyah mengatakan bahwasanya dulu Allah SWT mewajibkan qiyamul lail. Semuanya disebutkan dalam awal surah Al-Muzammil, ya, dalam surah ini yaitu surah Muzammil. Maka Nabi SAW dan sebagian sahabatnya pun melakukan salat malam. Kemudian Allah SWT menahan akhir dari surah Al-Muzammil, akhir dari surah Al-Muzammil atau ayat terakhir dari surah Al-Muzammil ditahan selama 12 bulan, yaitu 1 tahun di langit. Maksudnya Allah SWT mewajibkan di awal turunnya surah Al-Muzammil, ya wajib salat malam, sampai Allah SWT menurunkan akhir surah tersebut atau ayat terakhir dari surah Al-Muzammil, di mana dalam akhir ayat tersebut ada takhfif atau keringanan. Maka setelah itu qiyamul lail atau salat malam hukumnya adalah sunnah. Qala qultu ya ummul mukminin ambiini an witri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mengatakan, wahai ummul mukminin, ceritakan kepadaku tentang witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat kunna nu'iddu lahu siwakahu wa tahuruhu fa yab'athuhu Allahu ma syaa ayab'athahu min al-lail fa yatasawwak wa yatawadda wa yusalli 9 raka'atin la yajlisu fiha illa fi thaminah wa yadhkurullaha wa yahmaduhu wa yad'uhu hatta yanhadu wa la yusallim thumma yaqumu fa yusalli 9 thumma yaq'udu fa yadhkurullaha wa yahmaduhu wa yad'uhu thumma yusallim tasliman yusmi'una thumma yusalli rak'ataini ba'dama yusallim wa huwa qa'idun fatilka 11 rak'atan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ditanya tentang witir Rasulullah SAW, maka beliau mengatakan, dulu kami menyiapkan bagi Rasul siwaknya. Kami, maksudnya istri-istri Nabi, menyiapkan siwak Rasul dan tahurahu, yaitu air untuk berwudu, bersuci Rasul SAW. Fa yab'athuhu Allahu ma syaa ayab'athahu minal lail. Artinya Allah SWT membangunkan beliau sesuai dengan kehendak Allah SWT pada malam harinya. Kemudian beliau bersiwak, kemudian berwudu dan salat 9 rakaat. Maka ini menunjukkan bahwasanya bagaimana ya istri-istri Nabi berkhidmah ya kepada Nabi SAW, menyiapkan siwak Nabi dan air untuk berwudu Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW ketika bangun yang pertama kali dilakukan adalah bersiwak, kemudian berwudu. Ini dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian salat 9 rakaat. La yajlisu fiha illa fi thaminah. Beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8. Kemudian Nabi SAW berzikir pada Allah SWT, mengingat Allah, kemudian memujinya, kemudian berdoa pada rakaat yang ke-8 tersebut. Kemudian beliau bangun atau berdiri, wala yusallim, dan tidak salam. Kemudian beliau berdiri, kemudian salat rakaat yang ke-9. Kemudian di rakaat yang ke-9 beliau duduk, kemudian memuji Allah SWT, berdoa, kemudian beliau salam dengan salam yang kami dengar, kata Aisyah. Kemudian setelah itu beliau salat 2 rakaat. Setelah salam
dalam keadaan duduk, itulah salat atau jumlah rakaatnya yang 11 rakaat. Maka ini salah satu cara yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tentang salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam atau witir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana juga ini sudah pernah disebutkan pada bab sebelumnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 9 rakaat, kemudian di rakaat yang ke-8 beliau duduk tapi tidak salam, kemudian naik, kemudian di rakaat yang ke-9 baru beliau salam. Kemudian setelah itu Nabi SAW sholat 2 rakaat dalam keadaan duduk. Para ulama menjelaskan bahwasanya sholat 2 rakaat ini dilakukan oleh Nabi SAW tidak terus menerus, karena yang sering dilakukan oleh Nabi dan itu memang dianjurkan oleh Nabi adalah sholat terakhir itu adalah witir. Nabi SAW mengatakan ij'alu akhir salatikum bil lail witra, yaitu jadikan salat malammu di akhir adalah witir. Maka Nabi setelah witir tidak salat lagi, itu yang sering beliau lakukan. Adapun kadang-kadang beliau atau melakukan salat setelah witir, kata para ulama menunjukkan bahwasanya salat setelah witir itu boleh hukumnya. Ini seorang setelah witir kemudian dia mau salat lagi boleh, tapi dia tidak mengulang witirnya. Tapi yang paling utama adalah dia menjadikan witir adalah bagian salat terakhir dari salat malamnya. Ini yang sering dilakukan oleh Nabi SAW, dan ini juga yang beliau sabdakan melalui perkataan beliau. Dan tentunya para ulama menjelaskan kaidah bahwasanya hadis qauli itu jika bertentangan dengan fi'li maka didahulukan hadis qauli, yaitu hadis perkataan. Dan ini dilakukan oleh Nabi sendiri, dan memang itu diperintahkan oleh Nabi SAW, yaitu menjadikan akhir salat pada malam hari adalah witir. Tapi adapun seorang yang dia sudah witir misalnya di awal malam, kemudian dia bangun, boleh dia salat ya, dengan syarat tidak mengulang witirnya. Kemudian kata Aisyah, inilah 11 rakaat, itu 9 tambah 2. Kemudian Aisyah mengatakan, ya bunayya falamma sanna Nabiullah sallallahu alaihi wasallam wa akhadahu al-lahmu awtara bi sab'in wa sana'a fi raq'ataini mithla sani'ihi al-awwal fatilka tis'un. Kata Aisyah, wahai anakku, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tua atau sudah mulai berumur, maka beliau atau ketika beliau juga sudah maksudnya sudah mulai gemuk ya, maka beliau kemudian witir dengan 7 rakaat. Setelah 7 tersebut beliau pun melaksanakan 2 rakaat sebagaimana yang dilakukan sebelumnya ketika melakukan salat 9 rakaat. Itulah jumlah yang 9 rakaat kata Aisyah. Kemudian beliau mengatakan, ya bunayya wa kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan ahabba ayyudawima 'alaiha. Wahai anakku, ketahuilah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika melakukan suatu salat, satu amalan, ya salat di sini, maka beliau ingin atau suka mendawamkannya.
Dan terkait ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang salat malam. Ya, Nabi SAW dalam hadis ini sebutkan tidak pernah salat semalam penuh. Justru Nabi mengatakan sebaik-baik salat malam adalah salatnya Daud, yaitu beliau tidur separuh malam kemudian bangun untuk salat sepertiganya dan tidur seperenamnya. Itu juga untuk puasa. Nabi tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan saja. Dan sebaik-baik puasa kata Nabi adalah puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Qala fantalaqtu ila Ibni Abbas fahaddathtuhu bihadithiha. Kemudian setelah itu selesai, kata Sa'ad ibni Hisham ibni Amir tadi, aku pun datang atau kembali kepada Abdullah bin Abbas, kemudian aku ceritakan hadis ini. Faqala sadaqat, kata Abdullah bin Abbas, sungguh benar Aisyah. Lau kuntu aqrabuha aw adkhulu 'alaiha la ataituha hatta tusyafihani bihi. Kalau seandainya aku dekat dengannya atau aku bisa menemuinya, sungguh aku pun akan menemuinya dan dia akan menceritakannya kepadaku tentang hadis ini tanpa perantara. Qala qultu law alimtu annaka la tadkhul 'alaiha ma haddathtuka hadithaha. Kata Sa'ad bin Hisham, kalau seandainya aku tahu kamu tidak masuk atau tidak bisa menemui Aisyah, maka aku tidak akan menceritakan hadis ini kepadamu. Apa maksudnya? Yaitu Sa'ad bin Hisham mengatakan, kalau seandainya aku tahu ya bahwasanya engkau ini ya tidak mau menemui Aisyah, aku tidak akan menceritakan ini. Supaya apa? Supaya kamu sendiri yang dengar hadis ini langsung kepada Aisyah. Oke, ini hadis yang disebutkan oleh diceritakan oleh Zurarah tadi ya, tentang yaitu seorang tabi'in yang bernama Sa'ad ibni Hisham ibni Amir, yang beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat malam dan witir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana faedah dari hadis ini jelas yang berkaitan dengan witir tadi disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga salat amalannya. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 11 rakaat, tapi ketika sudah tua kemudian beliau salat 9 rakaat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tertidur atau sakit, maka beliau pada salat pada siang harinya, ya, salat pada siang harinya. Ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW sangat menjaga ya salat malam. Dan memang bukan hanya salat malam, maksudnya adalah Nabi SAW suka ketika melakukan suatu amalan maka beliau jaga amalan tersebut. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang selanjutnya, ini beberapa hadis disebutkan oleh Imam Muslim, semuanya sama dari hadis kisah Sa'ad ibn Hisham ibn Amir rahimahullah tentang bagaimana beliau mendatangi Aisyah. Kemudian yang terakhir dibawakan oleh Imam Muslim itu hadis Abdurrahman ibni Abil Qari qala sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salati dhuhri kutiba lahu faka'annama qara'ahu minal lail. Yaitu hadis dari Abdurrahman bin Abdul Qari, beliau mengatakan saya mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama an hizbihi, siapa yang tertidur dari hizbihi, maksudnya bacaan Al-Qur'annya, satu hizb. Anda bisa lihat Al-Qur'an itu ada hizbunnya ya, ada juz'un, ada hizbun.
Kata Nabi SAW, siapa yang dia tertidur dari bacaannya, dari bacaan Al-Qur'annya, atau sesuatu selain itu, atau sebagian dari itu, ya, sebagian dari bacaan Al-Qur'annya, yaitu dia biasanya misalnya malam baca Al-Qur'an, kemudian dia tertidur, atau termasuk di sini salat, ya. Faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu faka'annama aw ka'annama qara'ahu minal lail. Kemudian dia baca antara salat subuh dan salat zuhur, maka salat dituliskan baginya seolah-olah dia membacanya pada malam hari. Di sini Nabi mengatakan siapa yang tertidur dari bacaan Al-Qur'annya, dari tilawahnya, baik satu hizib atau selain itu, atau termasuk di sini adalah sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis Aisyah, yaitu tertidur dari salat malam, kemudian dia qada pada siang harinya setelah salat subuh sampai salat zuhur, antara dua waktu itu. Itu juga seorang yang dia terbiasa pada setiap malam baca Al-Quran, kemudian dia tertidur, maka dia baca besok harinya seolah-olah dia membaca itu pada malam harinya. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya keutamaan membaca pada malam hari lebih utama, ya. Karena malam tentunya lebih biasa, lebih tenang, kemudian juga lebih jauh dari riya. Seorang kalau baca, ya, malam di rumahnya sendiri, tentunya jauh dari riya, ya, dan lebih tenang tentunya. Tapi kalau siang mungkin ribut, ya, banyak urusan dunia dan sebagainya, tidak khusyuk atau kurang khusyuknya. Kemudian juga siang hari bisa jadi juga dikhawatirkan masuk riya karena dilihat orang dan sebagainya. Tapi kalau malam hari tidak. Malam hari itu lebih khusyuk dan lebih ikhlas. Maka ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan kita mempunyai wirid pada malam hari, maksudnya bacaan Al-Quran pada malam hari. Kalau bisa itu kita lakukan sebelum tidur atau bangun tidur, ya. Ada wirid dari Al-Quran, baca Al-Quran sebelum tidur. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat di zaman dahulu, ya, baca Al-Quran pada malam hari sebelum tidur. Ketika sudah yang lain sudah tidur, ya kita sendiri baca. Itu lebih ikhlas, lebih khusyuk, lebih bisa mentadabburi Al-Quran. Tapi kalau kita, ya, di siang hari macam-macam, mungkin tidak khusyuk. Apalagi yang punya anak dan sebagainya, ya. Baca Al-Quran sambilan, ya. Baca Al-Quran sambil gendong anak, ya, sambil ngasuh, ya, tidak dilarang, tapi khusyuknya kurang. Tapi kalau kita ada waktu tersendiri, tentunya lebih baik. Anak-anaknya sudah tidur, Anda baca Al-Quran sendiri. Itu lebih khusyuk, lebih mentadabburi. Di situ Al-Quran, pengaruh Al-Quran ada. Ketika baca malam hari sendiri, coba dilakukan. Baca